wabarakatuh. Sebelum kita mengawali pembelajaran pada hari ini, mari kita berdoa bersama-sama. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Bagaimana kabarnya hari ini? Ada yang tidak berangkat tidak? Ya kan? Selamat, kenapa selamat? Semoga selamat lekas sembuh ya. Sebelum memulai pembelajaran hari ini, masih ada yang ingat nggak materi minggu kemarin itu apa? Oke, materi ini sebelum mengawali pembelajaran, mengulang dulu materi minggu kemarin itu teks laporan hasil observasi. Untuk materi hari ini mengenai teks hikayat. Kompetensi dasar yang dicapai yaitu mengidentifikasi nilai-nilai dan isi yang terkandung dalam cerita rakyat hikayat baik lisan maupun tulisan. Kemudian yang pertama itu mengidentifikasi ciri atau karakter teks hikayat. Yang kedua, mengidentifikasi isi yang terdapat dalam teks hikayat. Yang ketiga, menentukan nilai yang terdapat dalam teks hikayat. Tujuan dari pembelajaran materi teks hikayat ini yaitu dengan model discovery learning, peserta didik mampu mengidentifikasi nilai-nilai dan isi yang terkandung dalam teks hikayat baik lisan maupun tulisan. Sebelumnya akan ditayangkan hikayat mengenai Bayan Budiman. Sebenarnya ada saudagar di negeri Ajam, Hojan Mubarok namanya. Terlalu amat kaya, akan tetapi ia tidak beranak. Tak seberapa lama setelah ia berdoa kepada Tuhan, maka saudagar Mubarok pun beranaklah istrinya seorang anak laki-laki yang diberi nama Hojan Maimun. Setelah umurnya Hojan Maimun 5 tahun, maka diserahkannya oleh bapaknya mengaji kepada banyak guru sehingga sampai umur Hojan Maimun 15 tahun. Ia dipinangkan dengan anak saudagar yang kaya, amat elok parasnya, namanya Bibi Jainab. Hatta beberapa lamanya, Hojan Maimun beristri. Ia membeli seekor burung bayan jantan. Maka beberapa di antara itu, ia juga membeli seekor piung betina. Lalu dibawanya ke rumah ditaruhnya hampir sangkalan bayan budiman. Pada suatu hari, Hojan Maimun tertarik akan perniagaan di laut. Lalu minta izinlah dia kepada istrinya. Sebelum dia pergi, berpesanlah dia pada istrinya itu. Jika ada barang suatu pekerjaan, mupakatlah dengan 2 ekor unggas itu. Ubaya-ubaya jangan tiada, karena fitnah di dunia amat besar lagi tajam daripada senjata. Hatta beberapa lama ditinggal suaminya, ada anak Raja Ajam berkuda lalu melihatnya rupa Bibi Jainab yang terlalu elok. Berkencanlah mereka untuk bertemu melalui seorang perempuan tua. Suatu malam, pamitlah Bibi Jainab kepada burung tiung itu hendak menemui anak raja. Maka bernasihatlah tentang perbuatannya yang melanggar aturan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka marahlah istri Hojan Maimun dan disentakannya tiung itu dari sangkarnya dan dihempaskannya sampai mati. Lalu Bibi Jainab pun pergi mendapatkan bayan yang sedang berpura-pura tidur.
Maka Bayan pun berpura-pura terkejut dan mendengar kehendak hati Bibi Jana pergi mendapatkan anak raja. Maka Bayan pun berpikir, bila ia menjawab seperti Tiu, maka ia juga akan binasa. Setelah ia sudah berpikir demikian itu, maka ujarnya, "Aduhai Siti yang baik parasnya, pergilah dengan segeranya mendapatkan anak raja itu. Apapun hamba ini haraplah Tuan, jikalau jahat sekalipun pekerjaan Tuan, insya Allah di atas kepala hambalah menanggungnya. Baiklah Tuan, sekarang pergi, karena sudah dinanti anak raja itu. Apatah dicari oleh segala manusia di dunia ini selain martabat, kesabaran, dan kekayaan? Adapun akan hamba, Tuan ini adalah seperti hikayat seekor unggas bayan yang dicabut bulunya oleh tuannya seorang istri saudagar." Maka berkeinginanlah istri Hojan Maimun untuk mendengarkan cerita tersebut. Maka Bayan pun berceritalah kepada Bibi Jainab dengan maksud agar ia dapat memperlalaikan perempuan itu. Hatta setiap malam, Bibi Jainab yang selalu ingin mendapatkan anak raja itu dan setiap berpamitan dengan Bayan. Maka diberilah ia cerita-cerita hingga sampai 24 kisah dan 24 malam. Burung tersebut bercerita hingga akhirnya Bibi Jainab pun insaf terhadap perbuatannya dan menunggu suaminya Hojan Maimun pulang dari rantauannya. Burung Bayan tidak melarang, malah dia menyuruh Bibi Jainab meneruskan rancangannya itu. Tetapi dia berjaya menarik perhatian serta melalaikan Bibi Jainab dengan cerita-ceritanya. Bibi Jainab terpaksa menangguh dari satu malam ke satu malam pertemuannya dengan putra raja. Begitulah seterusnya sehingga Hojan Maimun pulang dari pelayarannya. Bayan yang bijak bukan sahaja dapat menyelamatkan nyawanya, tetapi juga dapat menyekat istri tuannya daripada menjadi istri yang curang. Dia juga dapat menjaga nama baik tuannya serta menyelamatkan rumah tangga tuannya. Antara cerita Bayan itu ialah mengenai seekor bayan yang mempunyai 3 ekor anak yang masih kecil. Ibu bayan itu menasihatkan anak-anaknya supaya jangan berkawan dengan anak cerpelai yang tinggal berhampiran. Ibu bayan telah bercerita kepada anak-anaknya tentang seekor anak kera yang bersahabat dengan seekor anak saudagar. Pada suatu hari mereka berselisih paham. Anak saudagar mendapat luka di tangannya. Luka tersebut tidak sembuh melainkan diobati dengan hati kera. Maka saudagar itu pun menangkap anak kera itu untuk mengobati anaknya. Baik, setelah menonton cerita hikayat Bayan Budiman, apa yang dapat diambil dari kisah tersebut? Ada yang bisa menyebutkan enggak? Orang. Selain itu, bahasa yang digunakan dalam hikayat itu biasanya berupa apa? Betul, bahasa Al-Qais. Ada yang tahu nggak? Selain bahasa Al-Qais itu biasanya cerita hikayat nilai-nilainya apa aja? Nilai-nilai yang terdapat dalam cerita hikayat atau yang nilai-nilai yang dapat diambil dalam hikayat Bayan Budiman ini apa saja? Nilai-nilai dalam hikayat Bayan Budiman ini yang dapat diambil yaitu ada nilai-nilai keagamaan, kemudian nilai-nilai sosial, apa itu hikayat? Hikayat adalah jenis cerita rakyat yang disajikan dengan bahasa klasik yang menonjolkan unsur penceritaan berciri kemustahilan
dan kesaktian tokoh-tokohnya. Secara umum, hikayat merupakan karya sastra lama yang berisi cerita, bisa berupa sejarah ataupun momen aktif. Pada zaman dahulu, hikayat berfungsi sebagai pelipur lara, pembangkit semangat juang, atau sekadar merayakan pesta. Setelah menyaksikan video hikayat Bayan Budiman, kalian diminta untuk mengerjakan LKPD secara berkelompok. Di sini kalian bisa mencari dari beberapa referensi dari internet mengenai karakteristik teks hikayat dan nilai-nilai yang terdapat pada teks hikayat. Satu kelompok beranggotakan 3 orang.
Bu sudah Bu. Bentar. Sudah. Udah semua belum? Sudah. Sudah. Salah satu perwakilan kelompok boleh ada yang maju. Saya. Kelompok aja dong. Apa ini? Dan karakteristik teks hikayat. Yang pertama, penggunaan bahasa formal, penekanan pada pesan yang disampaikan. Tokoh-tokoh memiliki sifat yang ideal atau ekstrim. Alur cerita berpusat pada tokoh utama. Kita nilai-nilainya yang pertama nilai moral berkaitan dengan nasihat-nasihat etik, perilaku dan tata sosial. Yang kedua nilai budaya umumnya berhubungan dengan budaya Melayu. Yang ketiga nilai agama berhubungan dengan keagamaan. Yang keempat ada nilai pendidikan, proses perubahan sikap dan tata laku seseorang untuk mendewasakan manusia melalui pengajaran. Yang kelima ada nilai estetika berhubungan dengan keindahan. Yang keenam ada nilai sosial. Selanjutnya setelah kalian mengetahui apa saja karakteristik teks hikayat dan nilai-nilai yang terdapat dalam teks hikayat, di lembar selanjutnya ada cerita hikayat mengenai Malin Kundang. Siapa yang ingin berpartisipasi untuk membaca hikayat Malin Kundang? Hikayat Malin Kundang. Pada perkampungan nelayan pantai air main di Padang, hiduplah seorang janda dengan satu anak lelakinya. Janda itu bernama Mandeh Rubayah dan anak lelakinya bernama Malin Kundang. Mereka hidup saling menyayangi dan Malin tumbuh menjadi anak yang rajin. Mandeh Rubayah bekerja sebagai penjual kue untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari mereka. Suatu hari ada kapal besar yang merapat di perkampungan Malin Kundang. Ia meminta izin ibunya untuk merantau. Namun Mandeh menolak dan cemas dengan rencana Malin untuk merantau. Ibu, tidak akan ada yang terjadi padaku. Ini kesempatan besar bagi kita untuk mengubah nasib kita, Bu, kata Malin sambil menenangkan ibunya. Dengan berat hati, Mandeh Rubayah memberikan izin Malin untuk pergi merantau. Setelah kepergian Malin, waktu terasa sangat berat dan lama. Setiap hari, ia menanti kedatangan Malin sambil melihat ke arah laut. Ketika ada kapal yang mendarat, Mandeh selalu menanyakan kabar anaknya kepada nahkoda dan awak kapal. Namun, belum ada kabar mengenai Malin Kundang. Waktu berlalu, Mandeh Rubayah mendapatkan kabar bahwa Malin telah memiliki istri cantik dan putri seorang
bangsawan. Mandeh Rubayah yang sudah semakin tua merasa sangat senang dan berharap Malin segera mengunjunginya. Baik, di lembar terakhir hikayat tersebut menceritakan kalian mengisi kolom di lembar terakhir itu hikayat Malin Kundang itu menceritakan tentang apa, dan yang kedua itu tulislah nilai-nilai yang terdapat dalam cerita hikayat tersebut. Oh ya, maaf.
Udah semua apa belum ya? Udah. Ada yang berpartisipasi kelompok salah satu kelompok nggak untuk maju ke depan? Hikayat tersebut menceritakan mengenai apa? Hikayat tersebut menceritakan mengenai maling kundang tentang seorang pemuda yang merantau kemudian menikah dengan seorang wanita cantik. Ketika kembali dari perantauan, ia tidak mengenali ibunya, kemudian dikutuk menjadi satu. Lalu nilai-nilai yang ada pada hikayat tersebut yang pertama adalah nilai moral. Nilai moralnya itu jangan durhaka kepada orang tua. Lalu nilai pendidikan, tidak boleh bersikap durhaka kepada orang tua, terutama ibu. Tangan dulu dong. Oke. Pembelajaran hari ini yang dapat disimpulkan, kita belajar apa aja? Tes hikayat. Tes hikayat itu terdiri dari apa aja yang telah kita pelajari? Karakteristik, nilai-nilai yang ada dalam teks hikayat apa aja? Nilai moral, budaya, estetika, agama, sosial. Karakteristik teks hikayat. Bahasanya bahasa menggunakan bahasa Melayu fasih. Terus apa lagi? Ya betul, bersifat istana sentris. Oke. Untuk pembelajaran selanjutnya kita akan membahas mengenai teks anekdot. Untuk pertemuan ini kita akhiri dengan membaca doa. Mulai. Terima kasih untuk semuanya. Kok gitu? Ada yang ada. Ada pasti ada. Oke.